Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Diul Aulia, NPM A1D020033, kelas Biologi A1 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Momentum. Ada pula tujuan dari praktikum tersebut. Yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antar benda dan lantai. Ada pula alat dan bahan dari praktikum ini. Yang pertama, penggaris atau meteran. Yang kedua ada bola bekel. Yang ketiga ada kelereng. Dan yang keempat ada bola pingpong. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan langkah-langkah pada percobaan momentum. Baiklah, kita akan melakukan praktikumnya dengan menggunakan bola pingpong pada ketinggian 100 cm. Didapatkan hasilnya 58 cm. Baiklah, yang kedua kita akan melakukan percobaan masih dengan menggunakan bola pingpong pada ketinggian 100 cm. 1, 2, 3. Didapatkan hasilnya adalah 59 cm. Lakukan percobaan yang ketiga masih menggunakan sama seperti yang tadi. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 56 cm. Baiklah, kita akan melanjutkan praktikum yang kedua dengan menggunakan bola pingpong tapi pada ketinggian 50 cm. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 33 cm. Yang kedua, menggunakan bola pingpong juga dengan ketinggian 50 cm. 1, 2, 3. Dihasilkan 29 cm. Yang ketiga, menggunakan yang sama. 1, 2. Didapatkan hasil 34 cm. Baiklah, kita akan melakukan praktikum yang selanjutnya menggunakan bola bekel dengan ketinggian 100 cm. Percobaan pertama. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 54 cm. Percobaan yang kedua. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 56 cm. Pada percobaan yang ketiga. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 53 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan bola bekel pada ketinggian 50 cm. 1, 2. Didapatkan hasil 28 cm. Percobaan kedua. Didapatkan hasil 29 cm. Percobaan yang ketiga. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 27 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum menggunakan kelereng dengan ketinggian 100 cm. Pada percobaan pertama. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 56 cm. Pada percobaan yang kedua. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 59 cm. Pada percobaan yang ketiga. 1, 2, 3. Dihasilkan 49 cm. Baiklah, selanjutnya kita masih menggunakan kelereng tapi pada ketinggian 50 cm. Percobaan yang pertama. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 38 cm. Percobaan yang kedua.
cm. Percobaan yang ketiga untuk 3 didapatkan hasil 36 cm. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Contoh, jika dua benda bergerak dengan kecepatan yang sama, benda memiliki massa yang berbeda sedangkan benda B memiliki massa yang kecil. Sesuai definisi, maka momentum terbesar dimiliki benda A. Hal ini sesuai dengan rumus umumnya atau disebut momentum linear, yaitu P sama dengan M kali V, di mana P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V dengan kecepatan dengan massa per sekon. Momentum merupakan besaran vektor, sehingga besaran ini pasti memiliki nilai dan arah. Syarat terjadinya suatu momentum atau tumbukan selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Contohnya, peristiwa momentum diperlihatkan pada gambar di bawah. Secara umum, terdapat beberapa jenis tumbukan, antara lain tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada percobaan yang dilakukan, terjadi tumbukan lenting sebagian, karena pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku, karena ada perubahan energi kinetik terjadi ketika pada saat tumbukan. Perubahan energi kinetik bisa berarti terjadi pengurangan energi kinetik atau penambahan energi kinetik. Pengurangan energi kinetik terjadi ketika sebagian energi kinetik awal diubah menjadi energi lain, seperti energi panas, energi bunyi, dan energi potensial. Hal ini yang membuat total energi kinetik akhir lebih kecil dari total energi kinetik awal. Kebanyakan tumbukan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam jenis ini, di mana total energi kinetik akhir lebih kecil dari total energi kinetik awal. Tumbukan antara kelereng, tabrakan antara kedua kendaraan, bola yang dipantulkan ke lantai, dan lenting di udara. Sebaliknya, energi kinetik akhir total juga bisa bertambah setelah terjadi tumbukan. Hal ini terjadi ketika energi potensial, misalnya energi kimia atau nuklir, dilepaskan. Contoh dari kasus ini adalah peristiwa ledakan. Suatu tumbukan lenting sebagian biasanya memiliki koefisien elastisitas berkisar antara 0 sampai 1. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 0 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1. Di mana nilai koefisien elastisitas atau E dinyatakan dengan persamaan E sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan 1. Hukum kekekalan momentum tetap berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sebagian, dengan anggapan bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda yang bertumbukan. Pada tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sejumlah energi kinetik hilang dalam bentuk panas dan bentuk bunyi pada proses tumbukan. Tumbukan lenting sebagian umumnya diselesaikan dengan M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. V aksen 2 dikurang V aksen 1 sama dengan E dikali V1 dikurang V2. E disebut sebagai koefisien restitusinya, yakni negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Secara matematis, koefisien restitusi adalah sebagai berikut. E sama dengan min delta V aksen per delta V sama dengan min V aksen 2 dikurang V aksen 1 per V2 dikurang V1. Nilai koefisien restitusi adalah terbatas, yakni antara 0 dan 1, atau 0 kurang dari E kurang dari sama dengan 1. Koefisien restitusi sering dipakai pada kasus terjadi bola yang dipantulkan. Contohnya, bola tenis dijatuhkan pada ketinggian H1, bola mengenai lantai dan terpental dengan ketinggian H2, di mana H2 kurang dari H1.
Nilai koefisien restitusi untuk tumbukan antara bola tenis jatuh bebas dan mengenai lantai dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. E sama dengan akar dari H2 dikurang H1. Pada tabel pengamatan 6.1 yang menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula yang pertama 100 cm, yang kedua 100 cm, yang ketiga 100 cm. Dengan ketinggian pantul yang pertama 58 cm, yang kedua 59 cm, yang ketiga 56 cm. Dengan waktu yang pertama 0,75 detik, yang kedua 0,69 detik, yang ketiga 0,61 detik. Koefisien restitusinya yang pertama 0,761, yang kedua 0,768, yang ketiga 0,748. Dengan lalat mutlaknya pada ketinggian 0,883, pada waktu 0,040, pada koefisien restitusi 1,852. Untuk lalat nisbi pada ketinggian 1,5%, pada waktu 5,8%, pada koefisien restitusi 24,4%. Dengan ketelitian ketinggian 98,5%, waktu 94,2%, koefisien restitusi 75,6%. Pada tabel pengamatan 6.2 masih menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula yang pertama 50 cm, yang kedua 50 cm, yang ketiga 50 cm, dengan ketinggian pantul yang pertama 33 cm, yang kedua 29 cm, yang ketiga 34 cm. Dengan waktu yang pertama 0,90 detik, yang kedua 0,53 detik, yang ketiga 0,61 detik. Pada koefisien restitusinya yang pertama 0,812, yang kedua 0,761, yang ketiga 0,824. Dengan lalat mutlak untuk ketinggian 1,52, untuk waktu 0,1122, untuk koefisien restitusi 0,0193. Untuk lalat nisbi pada ketinggian 4,7%, pada waktu 7,6%, pada koefisien restitusi 2,4%. Dan untuk ketelitian ketinggian 95,3%, untuk waktu 92,4%, untuk koefisien restitusi 97,6%. Tabel pengamatan 6.3 menggunakan bola bekel. Ketinggian mula-mulanya yang pertama 100 cm, yang kedua 100 cm, yang ketiga 100 cm. Dengan ketinggian pantul yang pertama 54 cm, yang kedua 56 cm, yang ketiga 53 cm. Dengan waktu yang pertama 0,77 detik, yang kedua 0,64 detik, yang ketiga 0,67 detik. Koefisien restitusinya yang pertama 0,734, yang kedua 0,748, yang ketiga 0,728. Dengan lalat mutlak yang pada ketinggian 0,883, pada waktu 0,039, pada koefisien restitusi 1,879. Dengan lalat nisbi pada ketinggian 1,6%, pada waktu 5,7%, pada koefisien restitusi 25,5%. Dan untuk ketelitian pada ketinggian 98,4%, pada waktu 94,3%, pada koefisien restitusi 74,5%. Pada tabel pengamatan 6.4, ketinggian mula-mulanya yang pertama 50 cm, yang kedua 50 cm, yang ketiga 50 cm. Dengan ketinggian pantul yang pertama 28 cm, yang kedua 29 cm, yang ketiga 27 cm. Pada waktu 0,57 detik, yang kedua 0,46 detik, yang ketiga 0,51 detik.
dengan koefisien restitusinya yang pertama 0,748, yang kedua 0,761, yang ketiga 0,734. Dengan ralat mutlak 0,57 pada waktu 0,031 pada koefisien restitusi 0,0078. Pada ralat nisbi untuk ketinggian 2,0%, untuk waktu 6,0% pada koefisien restitusi 1%. Ketelitian untuk ketinggian 98%, untuk waktu 94%, dan untuk koefisien restitusi 99%. Pada tabel pengamatan 6.5 menggunakan kelereng, ketinggian mula-mulanya yang pertama 100 cm, yang kedua 100 cm, yang ketiga 100 cm. Ketinggian pantulnya yang pertama 56 cm, yang kedua 59 cm, yang ketiga 49 cm. Pada waktu yang pertama 0,89 detik, yang kedua 0,81 detik, yang ketiga 0,64 detik. Dengan koefisien restitusi yang pertama 0,748, yang kedua 0,768, yang ketiga 0,7. Dengan ralat mutlak 2,96 untuk waktu 0,0663, untuk koefisien restitusi 0,02. Untuk ralat nisbi ketinggian 5,4%, untuk waktu 8,5%, untuk koefisien restitusi 2,7%. Dengan ketelitian untuk ketinggian 94,6%, untuk waktu 91,5%, untuk koefisien restitusi 97,3%. Tabel pengamatan 6.6 masih menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula yang pertama 50 cm, yang kedua 50 cm, yang ketiga 50 cm. Ketinggian pantul yang pertama 38 cm, yang kedua 33 cm, yang ketiga 36 cm. Dengan waktu yang pertama 0,54 detik, yang kedua 0,57 detik, yang ketiga 0,71 detik. Dengan koefisien restitusi yang pertama 0,871, yang kedua 0,812, yang ketiga 0,6. Ralat mutlaknya untuk ketinggian 1,45, waktu 0,0519, koefisien restitusi 0,068. Ralat nisbinya ketinggian 4,0%, waktu 8,65%, koefisien restitusi 8,9%. Dengan ketelitian pada ketinggian 96%, untuk waktu 91,35%, untuk koefisien restitusi 91,1%. Perhitungan untuk menghitung koefisien restitusi tabel 6.1. Yang pertama, E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 58 cm per 100 cm sama dengan akar dari 0,58 sama dengan 0,761. Yang kedua, E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan 59 cm per 100 cm sama dengan 0,59. Akar dari 0,59 sama dengan 0,768. Yang ketiga, E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 56 cm per 100 cm sama dengan akar dari 0,56 sama dengan 0,748. Koefisien tabel restitusi 6.2. Yang pertama, E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 33 per 100 sama dengan akar dari 0,33 sama dengan 0,812. Yang kedua, E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 29 per 100 sama dengan akar dari 0,29 sama dengan 0,761. Yang ketiga,
E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 34/100 sama dengan akar dari 0,34 sama dengan 0,824. Pada koefisien restitusi tabel 6.3, yang pertama E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 54/100 sama dengan akar dari 0,54 sama dengan 0,734. Yang kedua, E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 56/100 sama dengan akar dari 0,56 sama dengan 0,748. Yang ketiga, E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 53/100 sama dengan akar dari 0,53 sama dengan 0,728. Koefisien restitusi tabel 6.4, yang pertama E sama dengan akar dari H1 per H sama dengan akar dari 28/100 sama dengan akar dari 0,28 sama dengan 0,748. Yang kedua, E sama dengan akar dari 29/100 sama dengan akar dari 0,29 sama dengan 0,761. Yang ketiga, E sama dengan akar dari 27/100 sama dengan akar dari 0,27 sama dengan 0,734. Koefisien restitusi tabel 6.5, yang pertama, E sama dengan akar dari 56/100 sama dengan akar dari 0,56 sama dengan 0,748. Yang kedua, E sama dengan akar dari 59/100 sama dengan 0,59. Akar dari 0,59 sama dengan 0,768. Yang ketiga, E sama dengan akar dari 49/100 sama dengan akar dari 0,49 sama dengan 0,7. Koefisien restitusi tabel 6.6, yang pertama E sama dengan akar dari 38/100 sama dengan akar dari 0,38 sama dengan 0,871. Yang kedua, E sama dengan akar dari 33/100 sama dengan akar dari 0,33 sama dengan 0,812. Yang ketiga, E sama dengan akar dari 36/100 sama dengan akar dari 0,36 sama dengan 0,6. Ralat pada tabel 6.1 ralat ketinggian didapatkan ralat mutlaknya, yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X kurang X kuadrat per N dikali N kurang 1 sama dengan akar dari 4,68 per 3 kali 3 kurang 1 sama dengan akar dari 4,68 per 6 sama dengan akar dari 0,78 sama dengan 0,883. Untuk ralat nisbi, delta L sama dengan delta X per X sama dengan 100 dikali 100% sama dengan 0,883 dikali 100% per 57,6 sama dengan 0,015 dikali 100% sama dengan 1,5%. Untuk ketelitian, sama dengan 100% dikurang 1,5% sama dengan 98,5%. Ralat untuk tabel 6.1 ralat waktu, dapatkan ralat mutlaknya, yaitu akar dari 0,0099 dibagi 6 sama dengan akar dari 0,00165 sama dengan 0,040. Ralat nisbinya didapatkan 0,040 dibagi 0,68 dikali 100% sama dengan 0,058 dikali 100% sama dengan 55,8%. Ketelitiannya 100% dikurang 5,8% sama dengan 94,2%. Untuk ralat tabel 6.1 koefisien restitusi, ralat mutlaknya akar dari 0,000206 per 6 sama dengan akar dari 3,4333 sama dengan 1,852. Ralat nisbi sama dengan 1,852 per 0,759 dikali 100% sama dengan 2,440 dikali 100% sama dengan 24,4%. Ketelitiannya 100% dikurang 24,4% sama dengan 75,6%.
Untuk ralat tabel 6.2 yang ketinggian, ralat mutlaknya akal dari 14/6 sama dengan akal dari 2,33 sama dengan 1,52. Ralat nisbinya sama dengan 1,52/32 sama dengan dikali 100% sama dengan 0,047 dikali 100% sama dengan 4,7%. Dan ketelitiannya 100% dikurang 4,7% sama dengan 95,3%. Pada tabel 6.2 untuk ralat waktu, didapatkan ralat mutlaknya akal dari 0,0758 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,0126 sama dengan 0,1122. Ralat nisbinya sama dengan 0,1122 per 0,68 dikali 100% sama dengan 0,076 dikali 100% sama dengan 7,6%. Ketelitiannya 100% dikurang 7,6% sama dengan 92,4%. Untuk tabel 6.2 ralat koefisien restitusi, didapatkan ralat mutlaknya akal dari 0,002238 per 6 sama dengan akal dari 0,00373 sama dengan 0,0193. Ralat nisbi sama dengan 0,0193 dibagi 0,799 dikali 100% sama dengan 0,024 dikali 100% sama dengan 2,4%. Untuk ketelitiannya 100% dikurang 2,4% sama dengan 97,6%. Pada tabel 6.3 ralat ketinggian dengan ralat mutlaknya akal dari 4,67 per 6 sama dengan akal dari 0,78 sama dengan 0,883. Ralat nisbihnya sama dengan 0,883 dibagi 5 4,3 dikali 100% sama dengan 0,016 dikali 100% sama dengan 1,6%. Ketelitiannya 100% dikurang 1,6% sama dengan 98,4%. Pada tabel 6.3 ralat koefisien restitusi dengan ralat mutlaknya adalah akal dari 0,000212 dibagi 6 sama dengan akal dari 3,533 sama dengan 1,879. Ralat nisbi sama dengan 1,879 per 0,736 dikali 100% sama dengan 2,552 dikali 100% sama dengan 25,5%. Dengan ketelitian 100% dikurang 25,5% sama dengan 74,5%. Tabel 6.3 ralat waktu, ralat mutlaknya adalah akal dari 0,009 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,0015 sama dengan 0,039. Ralat nisbihnya 0,039 per 0,69 dikali 100% sama dengan 0,057 kali 100% sama dengan 5,7. Ketelitiannya 100% dikurang 5,7% sama dengan 94,3%. Pada tabel 6.4 ketinggian dengan ralat mutlaknya akal dari 2 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,33 sama dengan 0,57. Ralat nisbihnya 0,57 dibagi 28 dikali 100% sama dengan 0,020 dikali 100% sama dengan 2,0%. Ketelitiannya 100% dikurang 2,0% sama dengan 98%. Tabel 6.4 ralat waktu dengan ralat mutlaknya akal dari 0,0061 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,0010 sama dengan 0,031. Ralat nisbi sama dengan 0,031 dibagi 0,51 dikali 100% sama dengan 0,060 dikali 100% sama dengan 6,0%. Ketelitiannya 100% dikurang 6% sama dengan 94%.
Pada tabel 6.4, ralat koefisien restitusi dengan ralat mutlaknya akal dari 0,000366 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,000061 sama dengan 0,0078. Ralat nisbihnya 0,0078 dibagi 0,747 dikali 100% sama dengan 0,010 dikali 100% sama dengan 1%. Ketelitiannya 100% dikurang 1% sama dengan 99%. Pada tabel 6.5 ketinggian, ralat mutlaknya adalah akal dari 52,68 per 6 sama dengan akal dari 8,78 sama dengan 2,96. Ralat nisbi sama dengan 2,96 dikali 100% dibagi 54,6 sama dengan 0,054 dikali 100% sama dengan 5,4%. Ketelitiannya 100% dikurang 5,4% sama dengan 94,6%. Untuk tabel 6.5 ralat waktu, ralat mutlaknya akal dari 0,0269 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,0044 sama dengan 0,0663. Ralat nisbinya 0,0663 dibagi 0,78 dikali 100% sama dengan 0,085 dikali 100% sama dengan 8,5%. Ketelitiannya 100% dikurang 8,5% sama dengan 91,5%. Tabel 6.5 ralat koefisien restitusi, ralat mutlaknya akal dari 0,0024 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,0004 sama dengan 0,02. Ralat nisbinya adalah 0,02 dibagi 0,738 dikali 100% sama dengan 0,027 dikali 100% sama dengan 2,7%. Ketelitiannya 100% dikurang 2,7% sama dengan 97,3%. Tabel 6.6 ralat ketinggian, ralat mutlaknya adalah akal dari 12,68 dibagi 6 sama dengan akal dari 2,11 sama dengan 1,45. Ralat nisbinya 1,45 dikali 100% dibagi 35,6 sama dengan 0,040 dikali 100% sama dengan 4,0%. Ketelitiannya 100% dikurang 4% sama dengan 96%. Tabel 6.6 ralat waktu, ralat mutlaknya akal dari 0,166 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,0027 sama dengan 0,0519. Ralat nisbinya adalah 0,0519 dibagi 0,60 dikali 100% sama dengan 0,0865 dikali 100% sama dengan 8,65%. Ketelitiannya 100% dikurang 8,65% sama dengan 91,35%. Tabel 6.6 ralat koefisien restitusi, ralat mutlaknya adalah akal dari 0,0286 dibagi 6 sama dengan akal dari 0,0047 sama dengan 0,068. Ralat nisbihnya sama dengan 0,068 dibagi 0,761 dikali 100% sama dengan 0,089 dikali 100% sama dengan 8,9%. Ketelitiannya 100% dikurang 8,9% sama dengan 91,1%. Dari praktikum ini didapatkan kesimpulannya, momentum merupakan hasil kali massa benda dengan kecepatan benda, sedangkan impuls yaitu hasil kali gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda atau sama dengan perubahan momentum benda. Momentum tumbukan elastis dan tidak elastis dapat diketahui dari keadaan akhir suatu tumbukan terjadi dan bisa juga dilihat dari koefisien restitusi. Contoh penerapan momentum yaitu ketika seseorang menembak dengan senapan, momentum senapan mundur sama dengan momentum peluru yang lepas ke depan.